Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Wasuci. Saya dari kelas 4B Manajemen Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika komputer beserta pengertian, contoh, sejarah, konsep, dan isu. Mari kita simak sama-sama. Generasi 1, era 1940-an. Terdapat dua peristiwa penting pada tahun 1940-an, yaitu Perang Dunia II dan lahirnya teknologi komputer. Selama Perang Dunia II, Profesor Norbert Wiener mengembangkan sebuah meriam anti-pesawat yang mampu melumpuhkan setiap pesawat tempur yang melintas di sekitarnya. Satu, pengembangan senjata tersebut memicu Wiener untuk memperhatikan aspek lain selain kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu etika. Dalam penelitiannya, Wiener meramalkan terjadinya revolusi sosial dari perkembangan teknologi informasi yang dituangkan dalam sebuah buku berjudul Cybernetics, Control and Communication in the Animal and Machine. Penelitian Wiener masih terus berlanjut hingga tahun 1950-an. Meskipun Wiener tidak pernah menggunakan istilah etika komputer dalam setiap bukunya, konsep pemikirannya telah menghasilkan fondasi yang kuat dalam perkembangan etika komputer di masa mendatang. Generasi 2, era 1960-an. Meningkatnya jumlah penggunaan komputer pada era tersebut membuat Don Parker dari SRI International, Menlo Park, California melakukan berbagai penelitian terhadap penggunaan komputer secara ilegal. Menurut Parker, kejahatan komputer terjadi karena kebanyakan orang mengabaikan etika dalam penggunaan komputer. Pemikiran Parker menjadi pelopor kode etik profesi di bidang komputer, kode etik profesional. Generasi 3, era 1970-an. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence memicu perkembangan program-program komputer yang memungkinkan manusia berinteraksi secara langsung dengan komputer. Salah satunya adalah ELIZA. Program psikoterapi Rogerian ini diciptakan oleh Joseph Weizenbaum dan mengundang banyak kontroversi karena Weizenbaum telah melakukan komputerisasi psikoterapi dalam bidang kedokteran. Istilah etika komputer kemudian digunakan oleh Walter Manner untuk menanggapi permasalahan yang ditimbulkan oleh pemakaian komputer pada waktu itu. Era ini terus berlanjut hingga tahun 1980-an dan menjadi masa kejayaan etika komputer, khususnya setelah penerbitan buku teks pertama mengenai etika komputer yang ditulis oleh Deborah Johnson dengan judul Komputer Etik. Generasi 4, era 1990-an. Penelitian dan pelatihan etika komputer berkembang pesat mulai tahun 1990 hingga saat ini. Berbagai konferensi, riset, jurnal, artikel, dan buku mengenai etika komputer terus berkembang sehingga masyarakat dunia menyadari pentingnya etika dalam penggunaan komputer. Etika komputer dan juga etika cyber menjadi dasar lahirnya peraturan atau undang-undang mengenai kejahatan komputer. Konsep Etika komputer merupakan paduan moral yang mengatur penggunaan komputer dan sistem informasi. Kedua, etika ini sangatlah penting karena masyarakat mempunyai persepsi dan ketakutan tertentu terhadap penggunaan komputer. Tiga, Bainum mengkategorikan etika tersebut menjadi 3 tingkat, yaitu pop, para, dan teoritis. Etika komputer pop hanyalah exposure ke berbagai cerita dan laporan
yang dapat ditemukan dalam media yang populer mengenai sisi baik dan buruk teknologi komputer. Masyarakat secara umum menyadari hal tersebut seperti virus dengan sistem komputer yang didesain untuk membantu penyandang cacat. Etika komputer para melibatkan perhatian serius kepada berbagai kasus etika komputer dan perolehan tingkat tertentu dan pengetahuan di bidang tersebut. Semua ahli sistem harus mencapai tingkat kompetensi ini agar dapat melaksanakan pekerjaan mereka secara efektif. Adapun etika komputer teoretis adalah topik yang menarik banyak peneliti multidisiplin yang menerapkan teori filosofi, sosiologi, dan psikologi ke ilmu komputer dengan tujuan membawa pemahaman baru dalam bidang tersebut. 4. Sulianta menambahkan bahwa etika itu dapat diukur melalui penggunaan komputer yang tidak merugikan pihak lain, tidak mengakses berkas yang bukan haknya, tidak menggunakan komputer untuk kejahatan, tidak menggunakan komputer untuk memodifikasi data dengan keterangan palsu, tidak menduplikasi perangkat lunak, tidak memanfaatkan kekayaan intelektual orang lain, menggunakan komputer sesuai dengan keperluan, mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan sosial, dan mempertimbangkan konsekuensi sistem komputer yang dirancang. Isu akhirnya etika komputer sebagai sebuah disiplin ilmu baru dalam bidang teknologi tidak dapat dipisahkan dari permasalahan-permasalahan seputar penggunaan komputer yang meliputi kejahatan komputer, etiket, e-commerce, pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, dan tanggung jawab profesi. Isu-isu penting dalam etika komputer adalah kejahatan komputer merupakan kejahatan yang timbul akibat penggunaan komputer secara ilegal. Andi Hamzah 1998, misalnya penyebaran virus, email spam, carding, dan lain-lain. Atau etika, internet hadir untuk menjembatani seluruh komputer di seluruh dunia sehingga tidak ada lagi batasan jarak. Komunikasi antar user menjadi sangat lancar dan membuka peluang bagi banyak hal, misalnya bisnis, edukasi, dan lain-lain. Masalah yang muncul adalah user berasal dari berbagai belahan dunia dengan budaya yang berbeda. Perbedaan ini dapat menimbulkan perpecahan. Oleh karena itu, dibuat aturan dan prinsip disebut netiquette atau netiquette berdasarkan IETF. E-commerce, electronic commerce, merupakan model perdagangan secara elektronik yang biasanya dilakukan via internet. Ini memberi banyak kemudahan, misalnya konsumen tidak perlu jauh-jauh pergi melihat barangnya atau pada produsen yang dapat memasarkan barangnya tanpa harus bertemu dengan konsumen. Akan tetapi kemudian muncul masalah seperti perhitungan pajak, perlindungan konsumen, pemalsuan tanda tangan digital, dan sebagainya. Indonesia sempat sangat masalah dengan hal ini sampai di blacklist oleh salah satu situs e-commerce Amerika karena dianggap user Indonesia banyak melakukan tindakan ilegal. Pelanggaran hak atas kekayaan intelektual software merupakan bentuk digital yang sangat mudah untuk digandakan. Di satu sisi memberi kemudahan dalam hal perbanyakan produksi, tetapi di sisi lain membuka peluang untuk pembajakan. Berbagai upaya dilakukan untuk mencegah dan menghambat pembajakan, tetapi pembajakan memberi gambaran adanya tanggung jawab bagi pekerja di bidang komputer untuk menjalankan fungsi dan tugasnya secara profesional. Di Indonesia telah dibentuk IPKIN, Ikatan Profesi Komputer dan Informatika, sejak tahun 1974 yang merupakan organisasi profesi di bidang komputer. Contoh 10 etika dalam berkomputer. 1. Jangan menggunakan komputer untuk menyakiti, berbohong, dan merugikan orang lain. Dalam menggunakan komputer, kita tidak boleh merugikan orang lain, misalnya menggunakan komputer untuk membobol sebuah bank, menggunakan komputer untuk membuat virus, menggunakan komputer untuk merusak sistem keamanan seseorang. Komputer juga bukan untuk menyakiti orang lain, misalnya di fitur Facebook tidak untuk menyakiti atau menghina-hina orang lain. 2. Jangan melanggar atau mengganggu hak atau karya komputer orang lain.
Bagi pengguna komputer, diharapkan jangan mengganggu dan menggunakan komputer untuk mengganggu hak-hak orang lain, seperti melakukan pembajakan terhadap karya orang lain, menginstal sebuah program yang tidak ilegal. Kegiatan ini bisa dilakukan oleh para karakter dan hacker yang tidak bertanggung jawab. Jangan memata-matai file-file yang bukan hak, yang mata-matai, mengintai, dan mengambil data milik orang lain yang bukan haknya. Sebaiknya hal tersebut tidak dilakukan oleh pengguna komputer karena sangat merugikan orang lain. Dan kegiatan ini biasa dilakukan oleh para hacker dan hacker yang tidak bertanggung jawab. Jangan menggunakan komputer untuk mencuri. Ini biasa digunakan oleh perampok-perampok dan pencuri yang biasa menggunakan komputer untuk membobol sistem keamanan sebuah bank, dan digunakan oleh para teroris untuk mencari dana dengan membobol identitas pribadi targetnya. Yang telah memberikan kesaksian palsu menggunakan komputer untuk menyebar berita-berita palsu dan berkebalikan dengan fakta, serta mengumbar informasi tentang seseorang yang semuanya berupa kebohongan dan cenderung kepada pelanggaran hukum yang merusak nama baik seseorang. 6. Jangan modifikasi atau menggunakan software tanpa membayar, yang biasa dilakukan masyarakat awam yang biasanya dengan tampang tidak berdosa, modifikasi software atau data seseorang tanpa mencantumkan sumber yang diambil. Jangan menggunakan sumber daya komputer yang orang lain tanpa pengetahuan yang bersangkutan. Apabila kita ingin membuka komputer orang lain, kita diharapkan meminta izin darinya terlebih dahulu. 8. Jangan mencuri kekayaan intelektual orang lain, seperti menduplikatkan sebuah software lalu memperbanyaknya dan kemudian dikomersialkan. Dan pertimbangkan konsekuensi dari program yang dibuat atau sistem komputer yang dirancang dalam membuat sebuah program. Hendaknya kita menilai sisi positif dan negatifnya. Apabila program yang kita lebih banyak dampak buruknya, lebih baik kita menghentikan membuat program itu. Lalu mempertimbangkan dan menaruh respek terhadap sesama saat menggunakan komputer. Dalam menggunakan komputer, kita harus mempertimbangkan setiap sisi baik buruknya. Jangan sampai kita merugikan pihak lain. Apabila setiap penggunaan komputer maupun internet menerapkan sebuah etika dalam berkomputer dalam menggunakan komputer ataupun internet, bisa dipastikan keamanan dan kenyamanan bagi user maupun pengguna komputer atau internet bisa lebih menyenangkan. Mengapa kita harus mempelajari etika komputer? Alasan pentingnya etika komputer yaitu menurut James Moore ada 3 alasan utama. Minat masyarakat yang tinggi pada komputer yaitu kelenturan logika, kemampuan memprogram komputer untuk melakukan apapun yang kita inginkan. Faktor transformasi, komputer dapat mengubah secara drastis cara kita melakukan sesuatu. Thank you very much.